Oke, ada pertanyaan lain lagi? Saya ada 2 pertanyaan di sini. Jadi yang pertama, untuk company kami kan memang akan redefine terlebih dahulu core value, yang sekarang seperti apa, itu yang pertama. Nah, apa yang perlu dilakukan ketika misalnya setelah kita mengecek nih ibaratnya, core value kita ini yang setelah di-redefine sedekat apa sih dengan karyawan-karyawan. Nah, itu apa yang harus kita lakukan, menyikapinya. Kemudian berikutnya biasanya, untuk mengemas kegiatannya, apakah Bu Wirda dalam bentuk training kah atau misalnya dalam bentuk kegiatan-kegiatan outdoor atau workshop or anything yang apa ya, yang bisa mendekatkanlah si para karyawan tadi dengan core value-nya perusahaan tersebut? Thank you. Thank you, makasih Bu Erva. Kayaknya ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu sama Mas J. Ya, ini yang saya tunggu. Ya, karena bagi ini untuk sharing experience ya, karena itu akan sangat kepake banget. Nah, mungkin nanti yang pertanyaan pertama saya bisa sambil bantu jawab tentang kalau kita sudah lagi setting core values, tapi proses setting core values kan butuh waktu ya. Kadang kita juga masih gonta-ganti ini itu. Nah, terus gimana? Nah, secara tools kita ada solusinya. Ada opsinya kalau belum ada core values gimana. Nah, mungkin pertanyaannya Mbak Wirda bisa coba tanggepin dulu nih. Monggo Mbak, dari pengalamannya nih. Iya, ini sharing pengalaman aja ya Bu Erva ya gitu. Kalau di kita memang untuk menentukan core values itu kan bukan hal yang mudah ya, apalagi misalnya core values-nya memang benar-benar bukan hanya dari sisi manajemen tapi juga bagaimana mereka bisa terikat secara emosional dengan karyawan gitu kan. Nah, biasanya yang sudah kami lakukan kemarin itu adalah melibatkan head-headnya mereka gitu untuk diskusi dengan kita mengenai core value yang akan kita ambil, terutama kaitannya sama behavior. Jadi urutannya kita tanyain dulu dari si manajemen tuh punya ekspektasi apa sih terhadap company ini gitu ya. Terus mereka cerita lah 1, 2, 3 gitu. Standar karyawan kayak apa atau perilaku kayak apa sih yang diharapkan sama manajemen gitu. Itu kita list. Gitu. Nah, dari sisi manajemen sendiri kita minta apa sih, kita pakai SWOT analysis. Jadi kita analisa dulu dari sudut pandang manajemennya. Nah, begitu dari sudut pandang manajemen sudah dapat, kita panggil semua head-nya, kita ajakin mereka diskusi gitu. Nah, menurut mereka apa sih SWOT analysis untuk company ini gitu. Nah, terus apa sih yang mereka harapkan sebagai representasi karyawan terhadap apa yang akan kita jalankan. Mereka tuh berharapnya orang-orang yang join di company ini tuh punya value apa sih gitu. Akhirnya mereka tulis gitu. Nah, setelah itu kita dudukin bareng sama manajemen. Jadi ada representasi dari pihak karyawannya, dari head-nya, kemudian dari manajemennya, kita dudukin bareng, kita akhirnya menyusun bersama-sama. Nah, proses yang banyak mungkin aku bilang jadi kurang efektif atau kurang tepat atau kurang kena karena selama ini value itu banyak dari perspektifnya manajemen aja. Jadi manajemen tuh kita pengennya kayak gini loh, kita pengen orang datang ke company kita itu mereka tuh harus agile misalnya gitu ya, harus punya integrity dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata di persepsinya karyawan kita nggak butuh mereka yang integrity, tapi integritinya lebih ke empatinya dong gitu. Nah, jadi ada sudut pandang lain gitu. Nah, itu dari sisi itulah fungsi kita sebagai HR, sebagai mediator nih antara teman sama karyawan. Ya, yang kita lakukan itu begitu kita sudah dapat, kita list banyak, akhirnya kita sepakatin bersama antara manajemen sama perwakilan karyawan atau para head ini. Oke, kita hanya ada 8 key behavior. Silahkan dipilih berdasarkan apa kesepakatan bersama. Ketika itu sudah bareng, sudah ketok palu sama-sama, itulah yang kami sampaikan kepada teman-teman karyawan yang lain gitu, bahwa ini sudah berdasarkan kesepakatan manajemen dengan head yang mewakili suara. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih program yang udah dijalankan? Mungkin salah satunya program yang sudah kita jalankan itu bukan hanya dari training. Biasanya kita ada untuk dekat sama karyawan itu, berarti kan kita harus kenal dulu ya Bu. Biasanya kan kalau nggak kenal maka nggak sayang. Jadi kuncian utama kita untuk bisa ngobrol sama karyawan pertama kali adalah dari self-assessment-nya. Kan biasanya kalau masuk kantor itu kan ada assessment-nya gitu ya. Nah, mungkin kalau nanti assessment awalnya pakai Kaplan gitu, ya mungkin boleh bahas pakai Kaplan gitu. Kalau kita kan dulu pakai psikotest gitu ya, terus hasil psikotestnya untuk karyawan di sini kita feedback mereka secara one-on-one. Jadi kita ajak mungkin mereka ngobrol satu-satu. Text time iya gitu, tapi itu merupakan salah satu
metode untuk mengajak mereka persuasif secara nggak langsung ngomongin oh ya ini hasilnya begini terus nanti kita ke depan akan bikin begini gitu. Nah kira-kira dari sudut pandang kamu seperti apa gitu. Itu kan adalah harapan karyawan untuk bisa ngobrol kan, kita didengar, kita juga mau tahu dari sudut pandang mereka seperti apa. Di 6 bulan pertama kami ngelakuin itu Bu. Jadi kita dapetin semua reportnya mereka, apa ekspektasinya mereka gitu. Setelah itu baru kita masuk ke program. Apakah program yang kita rancang itu udah sesuai sama harapan mereka. Setelah kita assessment feedback one-on-one, analisanya udah dapet, kita ajak mereka untuk sosialisasi bareng. Duduk bareng sama HC, ini program yang mau kita jalankan. Kira-kira gimana? Sesuai enggak gitu. Jadi menurut yang kami lakukan, karena kebutuhannya mereka adalah untuk dapetin trust-nya mereka adalah kita harus terlibat secara langsung, secara terbuka, transparan ya. Program HC yang kita sampaikan juga transparan itu. Terus apakah training kita jalanin? Ya, training kita jalanin. Kita kasih mereka trainingnya basic core value dari value yang udah kita jalanin. Sebelum masuk ke value, kami melakukan training reguler dulu terkait dengan kebutuhannya mereka. Jadi kalau di awal-awal kita mengambil hatinya itu dengan oke, kita ada training sesuai dengan kebutuhannya kalian dulu nih. Jadi training reguler dulu yang kita jalankan 6 bulan gitu. Jadi begitu masuk training value-nya itu juga suatu hal yang bukan suatu hal yang baru lagi gitu loh buat mereka. Terus kita adain coaching itu juga. Terus yang lagi kita jalanin sekarang adalah kita bikin ketemu sama masing-masing divisi setiap bulan untuk ngomongin gimana sih implementasi value dalam kerjaannya mereka. Gitu. Jadi di tahun berikutnya, di tahun 2023 kemarin kita jalanin itu. Jadi kita ketemu sama mereka setiap bulan di masing-masing divisi itu. Kita tanya, oke, kalau dari high grade, apa nih bentuk implementasi pekerjaan yang sudah dijalankan? Nah, itu membantu mengidentifikasi apa yang kita jalankan di HC jalankan. Apakah sudah align? Mereka sudah ngerti belum sih? Gitu. Jadi memang mau nggak mau harus lebih capek sih Bu, gitu. Karena memang kita harus lebih banyak berinteraksi sama mereka. Dan yang terakhir yang kami lakukan adalah bikin satu program di mana itu ada game. Ya games itu bisa kita pakai games online dan sebagainya gitu ya. Ajak karyawan itu terlibat di 2 minggu sekali. Jadi itu mungkin salah satu momen mereka untuk mengurangi stresnya gitu. Jadi sekarang udah ketahuan kalau misalnya dari satu tim HC yang datang gitu ya, oke, hari ini kita quiz ya. Jadi mereka udah oke, gitu. Jadi udah pada girang tuh, wah hadiahnya apa gitu. Hadiahnya sih memang gak ada sponsor juga gitu. Sponsornya dari tim HC aja misalnya. Penambahan satu hari cuti misalnya gitu ya, nanti tinggal dikasih keterangan gitu. Jadi mereka juga happy gitu. Terus misalnya ada voucher makan 50.000, voucher makan siang, voucher parkir gitu-gitu. Nah jadi yang seru-seru kayak gitu. Nah itu mungkin itu salah satu program employee experience yang lagi kita jalankan sekarang. Termasuk program onboarding, ada probation presentation. Jadi yang beres probation itu kita minta mereka untuk mempresentasikan apa yang mereka dapatkan selama 3 bulan ini gitu. Bukan jadi salah satu bahan evaluasi ya, tapi untuk melihat bagaimana kesiapan mereka memahami proses yang terjadi dalam 3 bulan adaptasi mereka gitu. Jadi lebih kayak gitu. Nah itu awalnya yang ikut kegiatan itu tuh cuman HC doang. Sekarang begitu kita belah di grup, itu udah hampir semua divisi. Biasanya ruang meeting yang isinya kursi 25 ini langsung penuh, bahkan kalau memang orang yang dirasa cukup menarik gitu ya dalam proses probationnya cukup dekat sama anak-anak yang lain gitu, itu mereka bisa sampai duduk di lantai gitu loh untuk nontonin si teman-temannya presentasi probation gitu. Jadi seseru itu sekarang. Jadi kurang lebih gitu Bu untuk kita sharing. Oke, nah mungkin saya mau nanggepin yang Bu Erva ya. Jadi memang betul ada beberapa company yang mungkin masih bingung untuk nyusun core values-nya. Nah, cuman sekarang tinggal objektifnya itu mau ngecek core values atau organization checking, organization audit. Ya, ada core values di dalamnya. Ini kebetulan sekalian menjawab pertanyaan Bu Nerissa ya. Jadi, bagian core values itu ada di dalam satu bagian dari report organization audit. Ingat, hanya ada di satu bagian saja. Cuman, ya ini sekalian saya share dari reportnya tadi yang Bu Wirda. Core values ini kan hanya di bagian ini saja nih. Memang betul. Kalau belum ada core values, dipaksain ada, nggak efektif juga, karena jadinya formalitas.
Justru saat lagi proses mencari core values, it's okay. Cari dulu saja, nggak apa-apa. Di bagian ini nanti bisa pakai 6 key attitude default-nya Kevlin. Jadi kita ada 6 default sikap yang ini kalau misalnya belum ada core values-nya, ya udah pakai 6 sikap ini. Yaitu bicara tentang menuntaskan pekerjaan, bicara tentang bekerja sama, komunikasi, dan lain-lain. Itu nanti dari tim kita bisa kasih contoh report-nya. Nah, karena yang sebenarnya lebih penting adalah dari organization audit, itu bagian ini. Bukan berarti core values nggak penting ya. Bagian distribusi talent, ini mempengaruhi banget ke bisnis objektif kita. Belum ada core values-nya, tapi pengen kita bisa detect ini dulu, di awal. Gimana nih? Ya karena sorry to say, nyusun core values, jangan cepet-cepet. Karena itu benar-benar nyambungin ekspektasi manajemen. Terus tadi kayak Mbak Wirda bilang, betul, biasanya dari manajemen yang insist untuk core values-nya ini deh, tapi belum tentu itu yang dibutuhkan juga gitu kan. Nah, tinggal mana yang mau dimenangkan, apakah cari jalan tengahnya, kayak tadi case-nya Mbak Wirda, atau memang dari manajemen memang nggak, core values kita ini. Jadi ya orang-orang yang masuk ya orang-orang yang memang believe dengan core values ini. Itu pilihan. Ya, nah, paling nggak bisa diukur dulu di bagian ini. Core values-nya pakai key behavior yang standar ada di kita, ada 6. Lalu bagian ini juga udah bisa diukur dulu. Karena pernah ada case di mana company-nya ini kalau ada informasi itu udah langsung ngajak praktek langsung. Udah jalan langsung deh, langsung trial bla bla bla. Tapi praktek langsungnya nggak kuat. Sedangkan lebih kuatnya di bahasa kiasan. Bahkan ke audiovisual. Pendekatannya kalau memang munculnya itu, ya lebih baik pakai video-video, tutorial video, terus narasi storytelling, once upon a time. Ya nggak gitulah, itu terlalu dongeng ya. Misalnya, bayangkan ini begini. Pernah nggak kalian membayangkan ini, itu. Jadi caranya penyampaian strategi pun jadi lebih masuk. Dan bagian ini juga tadi, kayak yang Mbak Wirda cerita, kita jadi bisa tahu, oh ternyata kebanyakan ide, eksekusinya bisa jadi kurang pas. Kalau misalnya memang kita butuhnya banyak ide, ini kuat banget, tepat. Justru kita jadi bisa tahu apa nih, sambil menyusun core values. Ada follow-up questions, Bu Eva? Di raise hand. Oke, satu hal, Mas J, Ya. Bu Wirda. Jadi kalau misalnya tadi kan ada disampaikan, pasti akan ada beberapa orang yang akan insist nih dengan core value tertentu. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah dalam forum tersebut, ketika kita sedang mendefine ya, harus dipisah nggak sih antara let's say misalnya level BOD atau harus level manajemen up, atau kita bisa juga masukin yang level supervisor up supaya mereka bisa lebih tahu sih sebenarnya apa sih yang lebih diperluin gitu ya, seperti itu. Thank you. Kalau dari sudut pandangku sih, dari yang udah dilakuin itu ada baiknya Bu. Jadi memang harus dipisah. Jadi kalau misalnya layernya ada BOD, ada top management, ada manager, ada SVP gitu ya, itu mau kita bikinin satu persatu sesinya itu jauh lebih bagus gitu. Artinya kita mencoba mendapatkan sudut pandang yang jauh lebih luas kan gitu sebenarnya. Nah, kalau tadi apakah nanti kalau di dalam sesi diskusi itu akan ada orang yang berbentrokan dengan value yang misalnya ditaruh sama manajemen misalnya gitu ya, atau sama BOD gitu. Ya itu hal yang biasa, tapi ya balik lagi, kita tetap nggak bisa mengikuti versinya karyawan 100% gitu, karena kan company ini berjalan bagaimana harapannya BOD gitu, jadi top to down kan gitu. Jadi memang kita juga perlu melihat dari sisi BOD-nya seperti apa, melihat dari sisi SVP-nya seperti apa, atau misalnya layer bawahnya lah, manager dan SVP. Nah, ketika ada value yang berbentrokan dan kita rasa ini akan lebih cenderung untuk menguntungkan si karyawan gitu, maka itu kita lay off gitu. Nah, jadi tetap value yang kita harapkan basicnya atau yang jadi core value-nya itu adalah core value-nya dari sisi manajemen atau BOD gitu. Nah, karena sekali lagi dalam sisi organisasi top to down itu jadi sangat penting, karena kalau misalnya hitungnya nggak kuat gitu, jadi di bawahnya nanti bisa ngatur ini kacau gitu. Nah, jadi kalau misalnya ketemu sama orang kayak gitu nggak apa-apa, core value yang kira-kira dirasa akan merugikan perusahaan atau akan membuat perusahaan ini jadi melembek fitnya gitu, itu dieliminate aja. Nah, cuman
kitanya jadi makin kaya dari sudut pandangnya perusahaan, dari sudut pandang karyawan tuh ternyata mereka punya perspektif ini loh gitu. Nah mungkin untuk mengakomodir itu kita bisa bikinkan program yang lebih spesifik ke arah itu gitu, tapi tidak memasukkan itu ke dalam core value atau key behavior-nya perusahaan. Itu sih kalau dari aku biasa. Jawab, Berva. Keren tuh tadi. Ya, sekarang apa enggak, itu menurut aku yang Mbak Wida cerita itu step by step yang bahkan sudah praktikal ya. Itu sudah, bahkan udah pernah dilewati nih. Kalau kayak penjelasan yang seperti itu kayak memang udah ngalamin sendiri deh. Iya benar. Ya. Yes, jadi dari situ mungkin juga ketika sudah terdefinisi ya, terkuantify core values-nya apa. Nah, mungkin Bu Eva nanti biasanya kalau ada kontekan sama tim Kevlin nanti ada tuh guideline-nya, list of kompetensinya apa. Nah, itu nanti yang dicocokin. Core values kita yang ini atau attitude yang ini tuh membutuhkan kompetensi apa. Nah, itu yang nanti di-insert ke sistemnya Kevlin untuk dites di company tersebut. Sehingga itu bisa di-custom bagian itunya. Nah, tapi kalau misalnya belum ada core values-nya gimana? Nah, ini yang tadi ini saya ada contohnya aja. Saya coba share di sini. Isinya nanti yang ini. Ini sudah jadi key ethics standar. Karena gimana pun juga, dimanapun posisinya, culture-nya apapun, 6 sikap ini paling nggak biasa dicari, ini yang kuat. Nah, ini bisa dipakai duluan. Ya, mau di screenshot boleh. Nanti kalau mau hubungin tim kita juga bisa dikirim contoh reportnya. Misalnya, oh ini company kita kan masih belum banyak orangnya. Nah, ini gimana? Nah, ini yang tadi kita bilang, ada juga contoh report organization. Nah, ini, kalau misalnya jumlah orangnya masih 10, 20, pakai yang ini aja. Setidaknya kita bisa langsung, oh, memang cuma 10 orang, ya udah dilihat aja komposisinya gimana. Ya, tapi kalau tujuannya memang ingin melihat secara global, secara perusahaan, lebih banyak data, lebih oke, supaya dinamikanya, distribusinya, atau statistiknya bisa kelihatan lebih bervariasi. Gitu. Buat teman-teman, ada nggak satu atau dua orang boleh dong share aha momennya apa dari sesi hari ini? Mau angkat tangan boleh, atau nanti saya bantu tunjuk atau Mbak Wida bantu tunjuk. Boleh nggak coba share apa insight-nya? Karena sekali lagi sesi ini sesi learning, harapannya ada poin learning yang Bapak Ibu dapetin dan apa yang bakal coba dipraktekkan gitu loh. Ada yang mungkin willing to share? Satu orang deh kalau waktunya biar nggak kebanyakan. Ya. Oke, insight-nya jadi talking about core value gitu ya. Jadi itu memang harus benar-benar sesuatu yang datang dari ya mungkin maunya perusahaan bergeraknya ini ke arah mana sih gitu. Dan yang perlu menjadi highlight adalah penting untuk pada akhirnya sudut pandang yang digunakan itu adalah top to down ya dari sisi BOD, walaupun dengan segala dinamikanya yang terjadi mungkin di sesi group discussion tersebut. Itu sih yang saya highlight. Thank you. Thank you, makasih Berva. Thank you, Mbak Eva. Mbak Wida, Ya. closing statement. Closing statement-nya apa ya? Ya dong. Seputar apa yang pembelajaran atau mungkin yang mau di-share ke teman-teman dari sisi HR point of view gitu ya. Ya, belajar bareng. Yes. Mungkin ini based on pengalaman aja ya Mas ya, based on experience tuh. Terlibat dalam berbagai macam diskusi forum HR gitu. Ya mungkin ada baiknya untuk kita ngelihat jauh ke hal yang lebih besar gitu, bahwa kayak employee experience itu adalah sesuatu hal yang memang sudah kayaknya sudah menjadi satu keharusan yang harus dijalankan sama HR gitu, karena balik lagi aset kita sekarang bukan lagi tentang berapa value, revenue dan lain sebagainya ya, terlepas dari itu ya gitu. Tapi makin kesini banyak banget isu terbaru tentang dunia HR, bahwa Gen Z masuk ke perusahaan, gap generation sudah mulai kelihatan gitu. Nah itu menjadi salah satu concern dan alarm untuk kita teman-teman HR benar-benar harus belajar lebih banyak bagaimana caranya menyikapi gap generation ini gitu. Mungkin ini isu yang sudah terjadi dari tahun 2020 gitu ya. Tapi makin kesini itu makin mengkerucut isu itu gitu. Apalagi ketika
Gen Z sudah mulai masuk. Nah ini challenge HR sebenarnya gitu, bahwa kita tidak lagi bisa menggunakan metode konvensional, tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita membuat sebuah program di mana memang ini benar-benar bisa memfasilitasi generasi yang ada di dalam organisasi kita. Karena kalau nggak gitu, kita ngomongin revenue ya sudah susah lah gitu. Tapi bagaimana kita benar-benar bisa mensinkronkan, membuat mereka benar-benar align dengan company kita sehingga revenue-nya akan berjalan dengan sendirinya tanpa harus kita kayak ngoyo gitu. Nah, salah satunya dengan ada employee experience, kemudian dengan kita mungkin menggunakan teknologi ya gitu kan, membuat beberapa program yang memang akhirnya memfasilitasi atau mewadahi bagaimana si Gen milenial sama Gen Z-nya benar-benar secara optimal. Nah, mungkin salah satunya dengan menggunakan teknologi atau sistem dari Kaplan gitu, itu juga akan memudahkan kita untuk benar-benar bisa melihat dan capture kira-kira seperti apa sih orang-orang yang ada di company kita gitu. Karena memang dari sisi Kaplan sendiri kayaknya lebih banyak kompetensi dilihat sekarang juga udah kompetensi yang baru gitu, bukan kompetensi yang punya kompetensi seperti yang lama-lama gitu. Banyak hal baru yang dilihat oleh Kaplan gitu. Nah, jadi mungkin karena terlalu panjang, tapi intinya kita harus bisa adapt lah dengan situasi si Gen Z dan milenial sini gitu. Oke. Jadi mungkin itu kalau dari saya closing statement-nya ya, nanti kalau butuh diskusi tentang Kevin langsung hubungi aja ya gitu. Hubungin aja ya maksudnya. Langsung hubungi. Oke, Bapak Ibu kalau gitu nggak berlama-lama lagi. Thank you banget udah sempetin waktu untuk sore-sore ini belajar bareng dan dengerin sharingnya Mbak Wida. Dan Mbak Wida, thank you banget sudah willing untuk sharing knowledge-nya, sharing experience. Semoga ini insightful buat teman-teman yang ikut hari ini ya. Kalau gitu, selamat melanjutkan aktivitas. Nanti